Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat ilmu. Saya sekarang akan memberikan sepintas tentang pengoperasian alat presto listrik ini ya. Alat presto listrik yang mana untuk pengoperasian awalnya andaikan ada yang memiliki di rumah. Nah, yang pertama-tama ini untuk sambungannya ke setrum atau ke aliran listrik, kita coba colokan dulu ya. Nah, ini tersambung. Sehingga kalau sudah tersambung seperti ini ke listrik, ini di layarnya akan menunjukkan bahwa aliran listrik sudah masuk. Di sini ada angka 0000 berwarna merah. Nah, terus yang kedua di sini mungkin untuk kreasi-kreasi yang ada, cara pengoperasian, mungkin di video-video selanjutnya saya pun akan coba berbagi cara-cara masak yang bisa difungsikan di alat presto listrik ini ya sahabat ilmu. Nah ini di sini kebetulan di tombol merah ini ada tanda pertama karena sangat mencolok ya. Di sini ada bacanya pengaturan. Nah ini fungsinya untuk memilih menu-menu yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan ini sesuai dengan apa yang nanti akan kita masak. Nah, adapun di sini tombol-tombol yang lain, di sini ada tombol tersendiri, di sini ada tombol sub, di sini ada tombol bubur, di sini pun ada tombol waktu ya, pengatur waktu di sini. Nah, atau kalau di sini kita bisa baca sendiri ya, di sini ada waktu tunda. Nah, di sini pun untuk sebelah atasnya di sini ada masak lambat. Nah, di sampingnya di sini ada tanda plus, di sini juga ada tanda minus yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi durasi memasak. Nah, seperti itu. Nah, di sisi sebelah sini sendiri, di sini ada menu yang bertuliskan di sini adalah masak cepat ya. Jadi masak cepat di sini untuk ini bisa difungsikan masak secara cepat. Nah, nanti kita lihat cara pemungsiannya. Nah, untuk di sini sendiri ini ada tombol cancel atau tombol batal ya di sini. Jadi ketika akan membatalkan di sini, dan selain untuk batal tombol yang ini itu kita bisa baca sendiri di sini adalah penghangat. Jadi ini kalau untuk fungsi menghangatkan bisa gunakan tombol ini. Nah, kembali sahabat ilmu, kita coba sekarang cara pemungsiannya seperti apa yang saya utarakan tadi. Nah, seperti itu. Kita coba di sini ada beberapa menu di sebelah sini. Nah, ini bisa dilihat ya, dari mulai masak lambat, bubur, kukus, sop tulang iga, nasi, dan kue. Di sebelah sini sendiri, sebelah kanannya kita ada masak cepat, masak sup, daging atau kacang daging urat ada di sini, juga ada untuk daging ayam, untuk ikan, untuk lontong ataupun ketupat di sini. Nah, kalau sahabat ilmu nanti akan memfungsikan, tentunya setelah apa yang akan kita masak itu sudah dimasukkan ke dalamnya, gitu, ke dalamnya, kita bisa fungsikan seperti ini sahabat ilmu. Jadi adapun di sini mungkin cara membuka di sini dulu ya, yang kita bisa mulai karena untuk di atas di sini ada cara perawatannya tersendiri. Nah, di sini ada cara perawatannya tersendiri nanti yang mungkin bermanfaat untuk memaksimalkan dari fungsi ini ya sahabat ilmu. Nah, untuk ini sendiri di sini ada tombol ini untuk mengeluarkan uap ketika masakan sudah matang. Nah, di sini untuk sebelah sini sendiri kita bisa lihat di sini ada tanda di sini. Nah, ini ada tulisan buka dan tulisan tutup. Nah, untuk sebelah kanannya, soalnya kalau untuk sebelah kanannya di sini tidak ada ya, ini bentuknya hanya seperti ini. Nah, untuk sebelah kanannya. Jadi kita kembali ke sini, Bu.
kita kembali ke sini sahabat ilmu. Nah, sahabat ilmu kita kembali ke sini. Jadi ini untuk cara membuka, jadi kita sesuai dengan arahan yang di sini. Jadi membuka itu mungkin ke arah kiri ya. Ke arah kiri. Nah, kalau dari arah saya di sini ke arah kiri, tutupnya ke arah kanan. Nah, jadi ini untuk membuka karena ini posisinya terkunci, jadi membuka itu kita putar sedikit ke arah kiri. Nah, baru ini diangkat bisa dibuka. Nah, seperti ini. Adapun ketika ditutup, ini kita diluruskan seperti ini. Nah, kita putar ke kiri. Nah, dan ketika seperti ini, sudah terkunci seperti ini tidak bisa dibuka ya, sahabat ilmu ya. Nah, ini terlihat mungkin ya, sahabat ilmu. Nah, jadi ini kita bisa diangkat sendiri seperti ini. Nah, jadi sekali lagi untuk buka tutupnya, kita dilihat ini yang ada tulisan ini ya, sahabat ilmu. Nah, di sini kita bisa putar ke arah kiri. Ini dibuka. Nah, ini setelah dibuka tentunya inner potnya ini kelihatan ya. Ini inner potnya kelihatan atau dalaman dari alat masaknya. Nah, karena memang ini terpisah. Ini khusus inner pot untuk alat masaknya. Nah, ini seperti ini, sahabat ilmu. Nah, kita coba pasang lagi seperti ini. Diulang lagi, sahabat ilmu. Nah, kita luruskan, kita putar. Nah, ini sudah tertutup seperti itu. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya, sahabat ilmu. Karena memang untuk dalamannya sendiri ini sama seperti presto pada umumnya ya. Untuk bentuk ini presto pada umumnya seperti presto yang ada di kompor. Karena memang ini fungsinya adalah khusus untuk presto. Jadi bukan khusus maksud saya. Jadi fungsi maksimalnya untuk presto. Nah, ini kembali lagi kita ke pengungsian di sini, sahabat ilmu. Setelah masakan apa yang akan kita proses sudah masuk ke dalam, sahabat ilmu, kita coba mungkin contoh kecil kita mau masak apa nih misalnya. Kita misalnya kalau mau mengkukus atau bikin sop tulang iga atau bikin nasi. Oke lah, mungkin kita contoh kecil kita bikin nasi ya, sahabat ilmu. Kita bisa tekan di sini, sahabat ilmu. Nah, ini tekan 1 kali. 1. Nah, 2. 3. Nah, seperti ini. Nasi. Cuman kalau memang ternyata misalnya, nah ini kalau kita memang masaknya mau masak nasi sekaligus, ini kita sudah bisa dilihat ya di sini loading. Nah, ini loading dalam rangka memanaskan suhu di dalam. Nah, di sini juga ada angka 12 yang tentunya adalah ini angka untuk durasi masak standar. Seperti itu ya, sahabat ilmu. Nah, tapi andaikan misalnya kita, salah nih, kita bukan mau masak nasi sebenarnya gitu. Gimana caranya? Nah, soalnya ketika sudah proses seperti ini kita tekan-tekan ini pun ini tidak berfungsi lagi ya, sahabat ilmu. Jadi kita harus batalkan dulu di sini, sahabat ilmu. Nah, yang tadi ya tombol pembatal atau tombol pemanas itu sendiri kita tinggal tekan sehingga ininya kembali ke 00, bukan angka 12 lagi. Nah, ternyata kita sebenarnya mau masaknya mau masak kue misalnya, atau misalnya masak ikan deh. Masak ikan kebetulan ada sisi di sebelah sini. Jadi nanti sahabat ilmu bisa perhatikan dari lampu indikator yang menyala yang warna merah seperti tadi ya, yang berkedip. Jadi ini kita mulai penyalaannya kalau tombol ini ditekan, tombol ini ditekan berarti awal mula penyalaan lampu indikator ini dikukus. Sebab untuk urusan bubur dan masak lambatnya ada tombol tersendiri di sini. Nah, ini kan untuk bubur ya. Nah, ini untuk bubur, coba saya tekan. Nah, ini untuk bubur. Ini nyala lampu indikatornya di bubur. Nah, ini yang ditekan barusan bubur. Nah, ini loading seperti ini. Nah, untuk bubur ini waktu standarnya seperti ini, sahabat ilmu. Nah, kita untuk itu misalnya kita coba lagi cancel. Seperti tadi ketika kita memang salah untuk memilih menu memasak. Kita rubah misalnya, sahabat ilmu, di sini kita misalnya tadi akan memasak itu merencanakan seperti yang di sini. Kita masak ikan. Masak ikan. Jadi untuk masak ikan kita bisa tekan menu dari pengaturan ini. Nah, ini dimulai lampu indikatornya dari yang kukus ini. Kita sambil lihat lampu indikatornya, tekan sekali, ini dikukus, kedua kali di sop tulang iga, ketiga kali di nasi, keempat kali di kue. Kelima kali pindah ke sini, sahabat ilmu. Nah, ini kelima itu ada di ikan. Nah, jadi sahabat ilmu cukup
melihat lampu indikator aja menyala di sebelah mana. Ini untuk masak ikan. Yang durasi standarnya adalah di sini. Sahabat ilmu ya. Ini sedang loading. Nanti ketika mulai memproses masak, di sini ini untuk angka 5 ini menurun karena untuk masak ikan ini cukup 5 menit pada waktu standarnya. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin sahabat ilmu yang bisa di ini. Jadi, ingat sekali lagi lampu indikator aja yang menyala ya. Nah, terus kalau memang salah, jangan lupa ditekan tombol batal yang ini. Yang warna kuning ini. Kita tombol batal seperti ini. Jadi, angkanya kembali ke 00. Nah, kita coba sekali lagi sahabat ilmu. Kita mungkin sekarang kita ke daging ayam. Nah, ke daging ayam. Jadi, ini kembali ditekan. Ini 1, 2. Lihat ya lampu indikatornya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah di daging ayam, menu daging ayam. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal tunggu loading dalam rangka memanaskan dalamnya. Nanti setelah pas panas dalamnya, suhu panas di dalam, ini angkanya mulai menurun. Kurang lebih ini kalau durasi dari mulai menurun itu 15 menit ya untuk masak daging ayam itu bisa matang ke dalam di waktu standar. Oke, kita mungkin coba lihat menu yang lain. Mengingat di sini ada tombol tersendiri untuk masak lambat. Masak lambat itu ada di sini tombolnya ya sahabat ilmu ya. Nanti bisa dibaca karena ini kebetulan menggunakan bahasa Indonesia sahabat ilmu. Di sini masak lambat, di sini untuk masak lambat, di sini bubur, di sini juga ada tombol tersendiri bubur. Nah, di sini ada masak cepat, di sini ada masak cepat. Nah, di sini ada sup, di sini ada sup. Nah, seperti itu. Oke, sahabat ilmu, coba kita cancel dulu seperti ini. Kita kembalikan ke fungsi normal seperti itu. Kita coba mungkin contoh kecil kita mau masak misalnya sahabat ilmu, kita masak lambat. Misalnya masak lambat itu seperti bagaimana? Cara fungsinya adalah memasak yang waktunya bisa ditunda gitu, sahabat ilmu ya. Jadi kalau untuk warga muslim tersendiri misalnya contoh kecil atau misalnya kalau yang umum di saat kita kerja, misalnya saat kita kerja kita agak repot memasak. Nah, jadi bisa sebelum pulang kerja itu dari pagi hari kita bisa masukkan apa yang akan kita masak. Ya, contoh kecil misalnya nasinya kita bisa masukkan di waktu pagi hari setelah dicuci. Nah, dengan standar secukupnya nanti sesuai dengan kadar yang akan dimasaknya untuk nasi ini waktunya bisa diperlambat. Nah, ini contoh kecil seperti ini sahabat ilmu. Jadi ini masak lambat ini nanti sinkronisasinya ini pengatur waktu ya. Jadi kalau ditekan masak lambat, ini lampu indikatornya di sini. Nah, ini kembali maaf ya sahabat ilmu, ini sudah keburu loading. Kita coba tes ulang di sini. Kita tes ulang di sini, kita kembali ke sini. Jadi setelah durasinya agak sedikit cepat ya sahabat ilmu. Jadi ditekan masak lambatnya terus langsung diatur di sini. Ini ada penambahan kurang lebih 30 menit. Nah, jadi 30 menit. Nah, seperti ini. Nah, jadi penambahannya tetap seperti ini sahabat ilmu. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan durasi keterlambatan berapa jam yang kita butuhkan. Nah, ini penambahannya di sini. Nah, seperti itu sahabat ilmu. Nanti ini misalnya contoh kecil penambahannya adalah 7 jam misalnya. Kalau 7 jam ini nanti saat seperti ini hanya posisi standby. Dia tidak memproses masak di dalamnya tidak memproses masak. Akan tetapi nanti setelah 7 jam ini terlewati, ini secara otomatis di dalam ini memasak dengan sendirinya sahabat ilmu. Nah, seperti itu. Jadi kita coba contohkan sekali lagi ya. Misalnya kita cancel dulu di sini. Kita misalnya akan memperlambat durasi 2 jam misalnya. Kita memasukkan nasi misalnya jam 7 pagi. Terus kita ngantar anak sekolah misalnya sampai jam 10. Sampai jam 10. Nah, ini nasi pengen agak fresh nih, Memulai masaknya misalnya dari jam 9. Soalnya kalau mulai masak dari jam 7 nanti takutnya terlalu kering misalnya. Kita mulai dari jam 9 menggunakan metode masak lambat. Jadi ketika pulang mengantar anak sekolah, nasi sudah bisa dikonsumsi dengan keadaan segar sahabat ilmu. Jadi sekali lagi kita tekan masak lambat di sini. Masak lambat langsung tambah 3 jam.
2 jam ya, jam 8 jadi jam 9 baru berproses. Jadi ini penambahannya cukup 2 jam. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai durasi menunggu selama 2 jam. Jadi di dalam ini belum ada proses masak, sahabat ilmu. Jadi di dalam belum ada proses masak sehingga ini kembali ke habis untuk 2 jam ini. Jadi nanti ke menu masak standar. Nah, ke menu masak standar nantinya seperti masak nasi gitu. Jadi standar setelah ini habis sampai misalnya ini nanti 2 jam 59 menit, 2 jam pas ini nanti sampai 0,00 menit itu udah kembali ke waktu normal gitu. Jadi kita bisa mungkin sedikit lihat ini di sini lampu indikator menyala seperti ini. Ini angkanya akan menurun sendiri. Ini di waktu 2 jam. Nah, ini sudah mulai angka 1 jam 59 menit lagi baru dia akan beroperasi ya, sahabat ilmu. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan untuk cara masak lambat. Nah, cara masak lambat ya, sahabat ilmu. Nah, kita kembali ke fungsi yang lain. Nah, kita batalkan dahulu ya di sini ya. Ini untuk pembatalan. Nah, ini untuk pembatalan. Kita coba fungsi yang lain, sahabat ilmu. Kalau untuk fungsi yang lain, contoh kecil misalnya kita masak bubur, sahabat ilmu. Sahabat ilmu, jadi setelah bubur kacang ini ataupun bubur ayam ya, atau bubur nasi gitu. Jadi setelah contoh kecil misalnya kita bubur kacang. Si kacang sudah dicuci dengan bersih. Kita tinggal tambahkan air secukupnya, nanti kita masukkan ke dalam. Nah, seperti itu kita masukkan ke dalam. Untuk tombol menunya kita tinggal tekan yang bubur ini. Nah, ini seperti ini. Sudah. Nah, ini standar, waktu standarnya adalah kurang lebih 15 menit dari saat suhu di dalam sudah stabil panasnya. Seperti itu. Karena ini ada loading dulu ya, sahabat ilmu. Nah, seperti itu. Jadi, cukup 1 kali tekan tombol seperti ini barusan, tekan di tombol bubur, lampu indikator menyala di bubur. Nah, seperti itu. Nah, itu sahabat ilmu. Terus kita coba mungkin ke fungsi yang lain, kita coba cancel lagi ya, sahabat ilmu. Kita coba cancel lagi di sini. Kita coba cancel lagi di sini. Kita coba lihat untuk fungsi yang lain yang di sebelah kanan saya di sini. Di sini ada masak cepat dan membuat sup. Nah, masak cepat itu ada di atas di sini. Ini pun memang sup. Jadi untuk masak cepat ini memang sesuatu masakan yang memang suhunya perlu lebih tinggi. Jadi durasinya perlu lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau masak cepat, ini tidak perlu ada pengurangan dan penambahan waktu lagi tentunya. Kita tinggal tekan masak cepat. Nah, seperti ini. Nah, ini setelah ini, ini proses masak cepat. Oh, mohon maaf, bukan tidak perlu ada penambahan dan pengurangan waktu ya. Ini kalau penambahan dan pengurangan waktu nanti dikondisikan ya, seperti apa maunya gitu kan. Tapi waktu standarnya ini adalah 10 menit dari saat suhu di dalam alat ini sudah stabil. Oke, kita ulang sahabat ilmu, kita cancel dulu di sini atau kita batalkan. Kita batalkan sahabat ilmu, kita misalnya tekan masak cepat seperti ini. Nah, ini kalau ada mau penambahan kita bisa coba di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu seperti itu sahabat ilmu. Nah, coba kita cancel lagi seperti ini. Kita sekarang coba masak sup. Nah, masak sup di sini. Nah, ini fungsi masak sup di sini. Kita bisa masak sup di sini, tekan lampu indikator pun memang menyala seperti itu. Ini kurang lebih kalau untuk sup. Nah, ini di 25 menit ya, tentunya dengan standarisasinya isinya ya lumayan penuh ya di dalamnya ya untuk sup seperti ini. Tapi di sini pun saya sambil perkenalkan ini di tombol plus ini dan tombol minus ini, sahabat ilmu. Jadi tombol plus dan minus ini fungsinya seperti ini. Nah, kita coba ulang lagi ya, sahabat ilmu. Kita coba batalkan di sini. Jadi contoh kecil kita mau masak sup misalnya karena memang hasilnya pengen jauh lebih maksimal ke tingkat keempukan dari daging yang ada di sup tersebut, kita bisa tekan sup di sini dan tekan tambah durasi. Nah, ini mulai ya 27, 28, 29, 30, 31. Ini disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kalau penambahan.
Adapun memang kalau mau pengurangan, ini penekanannya di tombol ini. Nah, ini kalau ini mengurang ya, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Ini disesuaikan dengan kebutuhan sahabat ilmu sendiri. Ini mau di ukuran keberapa? Ini untuk tombol plus minus. Jadi kalau mengurangi ini cukup tekan yang minus ini, kalaupun menambah waktu kita tambah yang plus di sini ya. Ini terserah sahabat ilmu. Nanti kalau memang dirasa waktu sudah cukup, sahabat ilmu bisa biarkan. Nah, seperti ini nanti loading tersendiri. Nah, ini waktu 26 menit misalnya masak supnya. Nah, seperti itu sahabat ilmu mungkin. Nah, itu mungkin sahabat ilmu dari fungsi awal yang mungkin bisa saya utarakan dari fungsi ini. Dari fungsi presto listrik yang ada ini. Kalau kebetulan sahabat ilmu ada yang memilikinya di rumah. Kalau ada yang memilikinya di rumah, terus sahabat ilmu merasa lupa dengan cara pemungsiannya. Nah, ini mungkin ada cara sederhana yang saya perkenalkan, yang mungkin insya Allah di lain waktu saya akan mencoba review lagi dengan situasi yang lebih memungkinkan, karena kalau saat ini memang situasinya sangat sederhana, jadi saya pun hanya memberikan percontohan seperti itu ya sahabat ilmu. Jadi ini mulai memasak seperti ini, loading mulai memasak. Nah, seperti itu sahabat ilmu. Nah, jadi nanti ini proses masak bisa terjadi di sini. Nah, itu cara pemungsian dari tombol-tombol menu yang ada di sini ya sahabat ilmu. Jadi tombol-tombol menu yang ada di sini, sahabat ilmu mungkin takut ada yang terlupa, bisa lihat contohnya dari pengoperasian tadi sahabat ilmu. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah mungkin di kemudian hari saya akan coba selain perbaiki reviewnya, untuk pemungsian juga saya mungkin akan perkenalkan cara-cara masaknya tersendiri biar lebih komplit nanti mungkin ya sahabat ilmu. Jadi cara masaknya tersendiri. Nah, itu mungkin yang bisa saya perkenalkan. Dan sedikit tambahan sahabat ilmu, di sini saya ingatkan lagi, di sini ada tombol pembuang uap. Ini fungsinya pembuang uap. Jadi kalau ini masaknya masak beneran, nah nanti ini uapnya bisa dikeluarkan di sini. Tapi dengan catatan nanti sahabat ilmu jangan ini harus lurus ya, tidak boleh tidak lurus seperti ini. Nah, ini harus diluruskan, karena ketika memang tidak lurus, andaikan sahabat ilmu sedang memasak di rumah, masakan yang di dalam ini tidak akan matang sahabat ilmu. Jadi sahabat ilmu harus luruskan ini sesuai ya, selurus-lurusnya, nanti juga kelihatan ya. Nah, nanti kalau ada kebocoran kebocoran uap yang terlihat keluar, ini tinggal diluruskan aja seperti ini sampai tidak keluar. Nah, karena ini juga berfungsi nanti untuk membuang membuang uapnya ya sahabat ilmu. Jadi ketika nanti masakan sudah matang, sahabat ilmu bisa pergunakan tangan langsung ditekan di sini seperti ini, atau sahabat ilmu posisikan pada posisi yang tidak lurus biar uapnya cepat keluar seperti itu. Tapi kalau misalnya merasa khawatir, sekalipun yang pernah saya coba alat ini cukup aman, nanti di video yang lain mungkin sahabat ilmu bisa lihat. Nah, mungkin sahabat ilmu mungkin bisa ditekan pakai sendok boleh, atau alat yang lain boleh. Tetapi yang sudah saya coba memang ini cukup aman. Nanti sahabat ilmu bisa lihat di video-video saya berikutnya ya sahabat ilmu, seperti itu. Nah, nanti kalau untuk di sini sendiri ada indikator kunci. Nanti indikator kunci ini si kunci itu akan naik ke atas. Jadi ketika memang nanti si uapnya sudah habis, kuncinya itu akan kembali ke bawah. Karena ketika memang kunci ke atas, posisi ini tidak bisa diputar sahabat ilmu. Jadi terkunci, terhalang ya. Jadi ketika kunci sudah kembali ke bawah, suhunya sudah mulai standar, ini sudah bisa dibuka seperti ini sahabat ilmu. Nah, itu mungkin sahabat ilmu yang bisa saya review untuk sekarang dengan video yang sangat sederhana ini. Ya, insya Allah mungkin di kemudian hari saya akan coba review ulang dengan situasi yang lebih memungkinkan. Nah, mungkin bisa bermanfaat bagi nanti kalau memang ada yang punya alat ini dan kebetulan baru pakai. Nah, dan tidak mau membaca dari buku manualnya. Nah, sahabat ilmu mungkin bisa lihat video saya ini. Nah, sahabat ilmu tinggal lihat videonya saja. Nah, nanti sahabat ilmu mungkin bisa fungsikan seperti itu.
Nah, mungkin itu sahabat ilmu. Nah, ini saya coba cancel dulu karena di dalamnya ini kosong ya sahabat ilmu. Nah, mungkin itu aja. Nanti tunggu video-video saya berikutnya dari berbagai macam alat masak yang bisa difungsikan, yang mungkin yang dari awal-awal saya akan maksimalkan ini, coba berbagi atau share tentang cara-cara memasak dari masakan-masakan yang ada di sini semua. Nah, dan kedepannya kita juga mungkin, insya Allah mungkin sahabat ilmu akan berbagi tentang cara-cara memfungsikan atau menggunakan alat-alat masak dari jenis yang lainnya sahabat ilmu. Nah, mungkin itu aja sahabat ilmu. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan nyalakan loncengnya juga. Dan jangan lupa subscribe-nya ya sahabat ilmu. Jangan lupa subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat ilmu. Nah, itu mungkin sahabat ilmu. Nanti di video-video selanjutnya akan saya sertakan nomor yang bisa dihubungi apabila sahabat ilmu ada yang mempunyai kendala, tetapi tentunya bagi yang bisa saya ladeni sesuai dengan situasi waktu ya sahabat ilmu. Ya mungkin itu aja, semoga videonya bermanfaat sahabat ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan cukup bermanfaat. Nah, ini mungkin seperti itu. Nah, ini di sesi terakhir. Nah, saya ingatkan ini adalah tombol memilih menu. Ini tombol-tombolnya sesuai gambarnya dan sesuai namanya. Di sini pun sesuai namanya. Nah, kalau tadi ya saya hanya ini sebagai tombol pembatalan, tapi di sini juga bisa dibaca sahabat ilmu. Di sini adalah penghangat. Jadi kalau untuk penghangat itu kita bisa lihat lampu indikatornya di sini sahabat ilmu. Kita tekan, kalau untuk menghangatkan itu cukup tekan sekali, dan di sini adalah timbul BB. Jadi andaikan nanti sedang memasak pun ketika hurufnya sudah BB seperti ini berarti masakan sudah matang dan itu tidak akan gosong. Nah, dan sama ini pun kalau mau menghangatkan cukup tekan ini sekali. Nah, seperti itu sahabat ilmu. Jadi nanti kalau untuk membatalkan tekan ini satu kali lagi, tapi kalau untuk sekedar menghangatkan tekan sekali di sini. Ya jangan lupa sahabat ilmu, mungkin itu yang bisa saya share ke rekan-rekan sahabat ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya untuk channel saya ini. Saya De Habib mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.